Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang melihat video ini kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 6 TS3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang terminal curah kering. Langsung saja kita simak videonya. Perkenalkan, nama saya Rizky Deyanto, MBM 18105030040. Saya Zalfa Khairunisa, NPM 17105030006. Perkenalkan, nama saya Husni Sangadah, NPM 181050442. Oke guys, kita masuk ke bahasan yang pertama. Apa itu terminal curah kering? Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau yang disebut tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang. Sedangkan curah kering adalah barang hasil bumi yang berupa butiran padat atau berbentuk biji-bijian. Contohnya batu bara, pupuk, biji besi, palawija, semen, tepung, dan yang lainnya. Sehingga terminal curah kering adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan curah kering dan atau tempat bongkar muat curah kering, serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat curah kering. Pelabuhan di Indonesia yang melayani bongkar muat curah kering adalah Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Teluk Lamong, dan yang lainnya. Di terminal curah kering terdapat dua fasilitas utama, yaitu dermaga dan lapangan penumpukan. Dermaga adalah area terbuka yang menempel pada dinding tambat, berfungsi sebagai area kerja atau penghubung antara kapal dan lapangan penumpukan. Di dermaga inilah terjadinya proses bongkar muat. Lalu lapangan penumpukan, yaitu area luar dekat dermaga untuk menyimpan curah kering yang akan dimuat ke kapal atau telah dibongkar dari kapal dan akan dibawa keluar terminal. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan bongkar muat. Nah, pengertian dari bongkar muat sendiri itu proses memindahkan barang dari gudang, menaikkannya lalu menumpuknya di atas kapal. Nah, dry bulk atau curah kering sendiri itu kargo yang mungkin longgar, mengalir bebas atau padat seperti biji-bijian maupun batu bara. Nah, pelayanan bongkar. Bongkar itu proses turunnya barang dari kapal lalu disusun dalam gudang yang ada di pelabuhan. Bongkar di sini itu menggunakan ship unloader. Ship unloader ini yang mana digunakan untuk pembongkaran batu bara dari kapal yang tidak mempunyai peralatan bongkar muat sendiri. Nah, ship unloader ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada pneumatic system. Nah, pneumatic system ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu ada sistem pengisap untuk mengumpulkan material dari beberapa tempat, dan yang kedua ada sistem menekan untuk mengirim material dari satu tempat ke beberapa tempat lain. Nah, jenis ini tuh cocok banget buat curah kering, tapi dengan spesifik gravity dan viskositas rendah seperti biji-bijian, semen, dan batu bara. Yang kedua ada vertical conveyor. Nah, vertical conveyor ini mengirimkan material dari dalam kapal ke peralatan penerima di dermaga dengan sistem conveyornya. Yang ketiga ada bucket elevator. Bucket elevator ini terdiri dari roda bucket yang terus berputar di lengan ship unloader yang bergerak. Nah, roda ini mengambil material untuk diberikan ke bucket elevator yang berjalan menuju peralatan penerima di dermaganya. Selanjutnya ada pelayanan muat. Nah, pelayanan muat feeder ini peralatan muat batu bara yang digunakan untuk mencurahkan material batu bara di fasilitas dermaga ke dalam kapal. Sama seperti ship unloader ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada
long traveling loader. Long traveling loader ini peralatan muat batu bara yang berada di atas rel di sepanjang dermaga. Nah, ship loader ini terdiri dari struktur tiang di mana boom dihubungkan dengan engsel. Yang kedua ada radial ship loader. Radial ship loader ini memiliki lengan yang bisa berotasi 90 derajat. Terus di porosnya berotasi 90 derajat di porosnya. Terus di ujung lainnya itu disangga sama struktur balok melengkung. Nah, yang ketiga ada linear loader. Kalau tadi yang radial itu berotasi di poros, nah yang linear ini tuh bergerak di porosnya dan di ujung lainnya disangga dengan struktur yang paralel terhadap kapal. Ship loader jenis ini tuh nggak perlu rel karena hatch-nya itu bisa dijangkau dengan memutar lengannya. Terus ada long traveling ship loader. Ship loader yang dapat bergerak secara horizontal dan berotasi. Biasanya ini untuk dermaga jari sehingga bisa melayani di kedua sisinya. Terus yang terakhir ada fixed ship loader. Ship loader yang terpasang secara tetap di dermaga. Biasanya itu buat melayani tongkang, terus pergerakan lengannya itu nggak ada atau terbatas gitu. Jadi perlu dilakukan pergeseran tongkang gitu. Saya Zalfa Indonesia yang akan melanjutkan paparan dari sebelumnya tentang alat transportasi horizontal. Alat transportasi horizontal yang ada di terminal dermaga digunakan untuk pemindahan material antara lapangan penumpukan dan dermaga yang memerlukan peralatan khusus. Salah satunya yaitu konveyor. Konveyor itu sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan material batu bara secara mendatar ataupun miring dari satu tempat ke tempat lainnya. Kelebihan konveyor itu sendiri yang pertama, konstruksinya mudah, yang kedua dapat diandalkan dan biaya perawatannya rendah, yang ketiga efisiensi dengan kebutuhan energi yang rendah, yang keempat material yang ditangani tetap utuh, yang terakhir mudah beradaptasi. Selanjutnya masuk ke pelayanan penumpukan. Pelayanan penumpukan merupakan operasi penumpukan atau pengambilan material lapangan penumpukan. Operasi penumpukan material dilakukan dengan menggunakan stacker, sedangkan operasi pengambilan menggunakan reclaimer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peralatan penumpukan yang dibutuhkan. Yang pertama, masuk ke stacker. Stacker itu sendiri merupakan alat untuk menumpuk material curah kering seperti biji besi, batu bara, butiran tanah liat, gipsum, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu alat dari stacker tersebut. Yang kedua masuk ke reclaimer. Reclaimer itu alat untuk mengambil ulang material dengan menggunakan alat bucket fill yang berotasi dan secara terus-menerus memindahkan material kering dari stok yard ke area conveyor belt. Ini merupakan salah satu contoh alat dari reclaimer itu sendiri. Yang terakhir masuk ke striker reclaimer, yaitu alat yang menggabungkan kedua fungsi dari striker dan reclaimer. Satu alat ini dapat bekerja sesuai kebutuhan untuk menumpuk batu bara atau untuk mengambil batu bara. Ini merupakan salah satu contoh alat dari stacker reclaimer dan cara kerja dari stacker reclaimer tersebut. Alat ini menggunakan satu conveyor yang arah geraknya dapat diubah. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.